Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Bapak-bapak sekalian, Imam An-Nawawi itu meninggal umur 43 tahun. Masih muda ya. Tapi sudah bukan pemuda ya, sudah tua walaupun 43 tahun. Tapi apa karya beliau itu sangat banyak. Makanya beliau tidak sempat menikah karena sibuk menyebarkan ilmu sampai tidak sempat menikah. Umur 43 tahun meninggal dunia. Tapi coba warisannya berupa kitab-kitab sampai saat ini masih dibaca oleh sebagian besar kaum muslimin. Ada kitab Riyadhus Shalihin, ya kan? Di sini kan juga dikaji ya. Siapa? Imam Nawawi. Berarti prestasi beliau itu di bawah 43 tahun itu sudah menurunkan banyak buku. Bahkan kalau dihitung-hitung karya-karya beliau itu, kalau dihitung semenjak dia dari lahir ke muka bumi sampai meninggal 43 tahun, itu kalau dirata-rata per hari itu 40 lembar kalau tidak salah. Itu semenjak dihitung dari kapan? Dari lahir ceprol sampai beliau meninggal dunia. Itu kalau karya tulisnya, kitab-kitabnya itu dibagi itu satu hari itu sekitar 40 lembar ya. Maka umurnya berkah. 43 tahun. Kita 43 tahun baru bisa apa? Iqra, baca. Makanya kalau kita bandingkan dengan orang-orang dulu, kita itu geleng-geleng kepala. Kita ini sudah lebih dari 40 tahun tapi tidak ada karya satupun, kan begitu. Yang nanti kita wariskan kepada generasi kita untuk amal jariah itu apa, kan begitu ya. Imam Syafi'i meninggal umur berapa? Tidak tua-tua juga, 53 tahun. Nah, ini menunjukkan bagaimana keberkahan ya, umur mereka itu berkah. Makanya yang dikatakan umur berkah itu seperti itu. Umurnya bertambah tapi bertambah pula ketaatannya. Bertambah pula ketaatannya ya. Itu yang sebaik-baik umur ya, sebaik-baik umur. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya. Kan ada juga ulama besar juga yang beliau itu mulai belajar umur 70 tahun. 70 tahun baru belajar. Jadi ulama juga. Nah, jadi ulama juga. Ya. Nah, maka mari kita berdoa sisa umur kita ini mudah-mudahan
bermanfaat. Kalau kita yang sudah umur 40 tahun ini, kira-kira untuk mendapatkan umur 40 tahun lagi itu tipis atau peluangnya besar? Ini sudah umur 40 tahun. Tipis ya kan, berarti kalau 80 tahun kan. Nah, tipis itu peluangnya itu. Nah, maka inilah yang ditanyakan itu kan, termasuk yang ditanyakan itu kan masa mudamu untuk apa. Jadi masa muda itu dari balik sampai 40 tahun itu yang ditanyakan. Nah, kita sudah lewat ya masa muda ya. Sudah lewat. Masa muda itu dari balik sampai 40 tahun. Nah, berarti selamat ini. Enggak juga kan? Yang 40 tahun kita dulu itu nah itu juga yang diminta pertanggungjawaban. Kenapa usia muda ini ditanyakan, bukan seluruh usianya? Karena usia muda itu kan lagi kuat-kuatnya. Ya kan? Antara balik sampai 40 tahun itu sedang kuat-kuatnya, sedang semangat-semangatnya. Kalau sudah 40 tahun ke atas, nah sudah beda ya. Beda, apalagi 50 tahun ke atas ini sudah beda. Ya, maka kita gunakan ya usia sisa kita. Ya, kita akan lanjutkan yaitu tafsir Jalalain kita. Ya, namanya Jalalain ini kan artinya yang menyusun ini kan dua orang. Yang satu namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Belum selesai meninggal dunia. Harus separuh, belum selesai. Dilanjutkan oleh muridnya kalau tidak salah. Namanya Jalaluddin As-Suyuti. Maka pengarang ini dua orang, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga dikenal tafsir Jalalain, dua Jalal. Ini nama orang nih tafsir Jalalain ini. Pengarangnya itu dua. Kan begitu. Nah, ringkas memang ya, ringkas. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-150-an kalau tidak salah. Ya. Nah, ini termasuk ini amal jariah itu seperti ini ya. Orangnya sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi bukunya masih tetap dipelajari. Bukan hanya di sini saja. Kalau di seluruh dunia bisa ribuan mungkin ya. Nah, mereka mendapatkan pahala juga karena menyusun ilmu ini. Kita lanjutkan yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-150 berapa ya? 151, 153. Ya, 153 ya. Oh ya, 152. Kita baca sama-sama, dimulai dengan tawud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu dulu. Kita ngulangi ayat yang sebelumnya, kayaknya belum ya. Kama arsalna 152. Kama arsalna sebagaimana kami telah mengutus, ya, yaitu nabi-nabi, ya, fikum rasulan minkum, yaitu kami telah mengutus kepada kalian seorang rasulan minkum, dari kalian sendiri, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Muhammad itu dari kalangan kita sendiri, umat Muhammad. Ya. Apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Jadi tugas Rasul itu membacakan ayat-ayat. Ayat dari Allah disampaikan, diturunkan, disampaikan. Ya, ayatnya turun, disampaikan. Ya, maka ini pekerjaan yang mulia. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Maka Nabi pun menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi yang lain. Kenapa? Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa Al-Quran pun malaikat, itu malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Waktu turunnya Al-Quran juga menjadi waktu yang mulia, yaitu nuzulul Quran. Jadi yang segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Nah, kalau kita ingin mulia, sudah jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai bacaan kita, ya, sebagai materi yang dipelajari. Itu nanti akan ngangkat. Makanya nanti Al-Quran itu hari kiamat, kalau tidak menuntun kita ke surga, akan mendorong kita ke neraka. Al-Quran. Dan ini mukjizat. Mukjizat yang sampai saat ini kita masih bisa merasakan. Ya, coba. Mungkin gambarannya gini. Al-Quran itu mukjizat, betul-betul mukjizat. Ya, bisa menyembuhkan penyakit, ya kan? Ayat-ayat ruqyah. Ya, bahkan orang tidak bisa bahasa Arab itu bisa hafal, ya kan? Bisa hafal. Kita kan tidak tahu bahasa Arab kan? Belum pernah belajar atau pernah ya? Pernah belajar. Tapi ya hafal aja ayat kursi. Hafal juga Al-Kahfi, Yasin, Juz Amma juga hafal. Padahal bahasa Arab tidak tahu. Coba kita menghafalkan dengan bahasa yang lain selain bahasa Arab. Coba bahasa apa? Susah kita kan. Nah, ini salah satu bagaimana Al-Quran itu walaupun dia itu bahasa Arab. Karena ada yang mempertanyakan, kalau Al-Quran untuk semua makhluk di dunia kenapa harus bahasa Arab? Ya kan? Dan bahasa Arab itu kalau dipelajari gampang-gampang susah kan? Tapi anak-anak kecil pun bisa hafal Quran kan begitu. Nah, itu mungkin gambaran bagaimana mukjizatnya Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran. Maka Al-Quran itu kan bisa membersihkan hati. Dulu pernah kita sampaikan, ada seorang kakek, dia nyuruh, nak ambil ke sungai sana, ambil air pakai keranjang. Apa? Pakai keranjang. Mana mungkin ngambil air pakai keranjang? Enggak, pokoknya ambil. Akhirnya setiap hari ke sungai, ambil air pakai keranjang. Sampai rumah habis, ya kan? Besok lagi disuruh lagi ambil air pakai keranjang, sampai rumah habis. Setelah lama ditanya, bagaimana? Sudah apa hasilnya? Ya tentu saja saya tidak mendapatkan air sia-sia. Coba perhatikan, tidak ada yang sia-sia. Apa yang terjadi? Keranjang yang tadinya kotor
tadinya lusuh karena sering terkena air, akhirnya apa? Mati bersih. Al-Quran itu seperti itu. Ya, Al-Quran itu seperti itu. Ya. Kita mungkin belum langsung bisa merasakan ya, kalau kita baca Quran biasa-biasa saja kan, biasa saja. Tapi itu lama-lama akan membersihkan hati, seperti keranjang yang tiap hari dicelup dalam air. Lama-lama kotoran-kotoran dikit-dikit akan itulah Al-Quran. Ya. Ya, jadi yatlu alaikum ayatina, Rasulullah itu membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Jadi tugas pertama Rasul adalah membacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan. Kemudian wa yuzakkikum, mensucikan kalian, yutahhirukum minasyirk, yaitu mensucikan kalian dari perbuatan syirik. Ya, jadi Nabi itu yang kedua apa? Turun untuk membersihkan kalian dari perbuatan syirik. Ya. Karena orang-orang Mekah kan berbuat syirik ya. Orang Mekah menyembah berhala, ya kan? Patung-patung. Orang Nasrani menyembah Isa. Orang Yahudi juga menyembah Uzair. Jadi umat-umat terdahulu itu juga melakukan kesirikan-kesirikan. Maka turunnya Nabi Muhammad salah satunya adalah wa yuzakkikum, untuk membersihkan kalian. Artinya apa? Mensucikan kalian dari perbuatan syirik. Lalu kita pernah bahas ya. Salah satu yang jiwa mutmainnah adalah apa? Jiwa yang terbebas dari perbuatan syirik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah itu jiwa yang terbebas dari perbuatan kesyirikan. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab. Nah, Al-Quran juga artinya seperti ini, tafsirnya seperti ini. Wa yu'allimukumul kitab, maksudnya seperti ini. Ya. Wal hikmah ma fi minal ahkam. Ya, hikmah, hukum-hukum. Ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian belum tahu. Nah, ini tugas Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fazkuruni, maka ingatlah aku. Maksudnya apa? Bis sholati wa tasbih wa nahwihi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara sholat, tasbih, dan yang semisal. Jadi mengingat Allah, zikir kepada Allah itu dengan apa? Sholat, dengan tasbih, dan yang semisalnya dari ibadah. Fazkuruni. Azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Ya, mananya apa? Ujazikum, aku akan memberi pahala kepada kalian. Ya, jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni, ingatlah aku, azkurkum, aku akan mengingat kalian, ujazikum, aku akan membalas kalian. Wa fil hadis anillahi ta'ala, dan dalam hadis dari Allah Subhanahu wa taala, man dzakaroni, barang siapa yang mengingatku fi nafsi, pada dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku akan ingat dia di dalam diriku. Ini Allah berfirman. Barang siapa mengingat Allah, Allah akan ingat dia. Ya. Ya. Waman zakaroni, gitu ya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, nikmati, bitoah, dengan cara taat. Nah ini, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, nikmati atas nikmatku, bitoah, dengan cara taat.
Sering kita dengar apa? La in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur akan kami tambah nikmat, gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau kita diberi harta, bersyukur ditambah hartanya. Kalau kita bersyukur diberi kesehatan, bersyukur ditambah kesehatannya. Kalau kita punya uang, bersyukur ditambah uangnya, begitu. Kalau kita punya istri satu, bersyukur ditambah. Nah, berarti bukan itu maksudnya. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat bukan berarti nanti nikmatnya itu ditambah, hartanya ditambah, bukan. Kalau kita punya rezeki, bersyukur atas rezeki, terus nanti kita bersyukur ditambah rezekinya, bukan seperti itu maksudnya. Kalau seperti itu nanti kasusnya istri juga sama. Ya kan? Maka yang dimaksud la in syakartum la azidanakum, jika kalian bersyukur kepada akan aku tambah nikmat. Maksudnya apa? Allah akan beri kemampuan kepada dia untuk meningkatkan ibadahnya. Itu berarti syukur itu seperti itu. Jadi kalau kita itu sudah bersyukur, lihat ibadah kita sudah meningkat belum, gitu. Ibadah kita sudah meningkat atau belum? Kalau belum berarti apa? Allah belum membalas syukur kita. Berarti syukur kita belum. Nah, paham ya? La in syakaratum la azidanakum, maksudnya seperti itu. Maka orang yang bersyukur itu senantiasa ibadahnya meningkat. Meningkat. Orang yang bersyukur. Ya, makanya orang yang bersyukur itu sedikit. Orang yang bersyukur itu sedikit. Ya. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku nikmati nikmatku bitaat dengan ketaatan, wala takfurun, dan jangan kalian kufur, yaitu bil maksiyah dengan berbuat maksiat. Ya. Ya, kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ista'inu, minta tolonglah alal akhirah. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan akhirat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bisobri, dengan sabar. Nah, jadi sabar itu penolong kita untuk bisa masuk surga. Sabar. Sabar sudah sering kita katakan, ada berapa macam sabar, Pak? Masih ingat? Ada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sholat. Sabar sholat. Sampai kapan? Sampai kapan kita berhenti sholat? Sampai mati kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Kapan kita berhenti sholat? Sampai mati. Kapan kita berhenti ngaji? Sampai kapan? Sama. Itu perlu kesabaran. Sabar, kalau tidak sabar kan apa? Kan ada males juga kan. Kadang ada males, capek, kan begitu. Nah, itu perlu kesabaran. Nah, sabar pertama itu sabar menjalankan ketaatan, itu perlu kesabaran. Yang kedua apa? Sabar menjauhi maksiat atau dosa. Apalagi kalau di depan kita ada dosa, ada maksiat yang mengundang. Ya. Sabar, di depan kita ada apa namanya? Peluang untuk melihat sesuatu yang haram. Kalau tidak sabar, kita tidak tahan. Ya, melihat aurat wanita. Kalau penceramah-ceramah kondang itu dilihat dosa, tidak dilihat sayang, kan gitu kan? Nah, itu kan perlu kesabaran. Ya, sabar. Sabar dalam menjauhi maksiat. Lebih berat mana? Sabar menjalankan ketaatan atau sabar menjauhi maksiat? Sama-sama. Sama-sama ya. Nah. Hah?
Ya, kalau tidak sengaja ya namanya tidak sengaja. Tidak sengaja itu kan tidak ada niat. Ya, tidak ada niat. Ya. Yang dinilai itu kan niatnya. Niatnya. Kemudian sabar yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah. Nah, ini sabar yang paling apa? Paling ringan. Karena sudah tidak ada jalan yang lain. Tidak punya uang, ya sudah. Mau apa lagi? Sabar. Sakit, ya sabar. Ya. Apa? Sabar paling susah sakit tuh. Ya itu kita tidak punya pilihan. Maka yang sabar yang paling berat itu sabar ketika menjauhi maksiat. Karena ada peluang kita. Kita mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya kan? Mampu. Kalau sakit itu kan tidak bisa menolak. Sudah. Dan rata-rata kan orang meninggal karena sakit ya. Coba orang-orang yang pernah meninggal dunia kan karena apa? Sakit kan? Sakit. Dan itu termasuk apa? Ketika orang sakit meninggal dunia, termasuk Allah sayang kepada dia kan? Karena kalau dia dibiarkan hidup sakit terus kan menderita, kasihan kan? Maka dicabut rohnya, nyawanya, sehingga tidak terlalu lama menderita di dunia, kan begitu. Maka Rasul pun ketika meninggal dunia sakitnya cuma berapa? 3 hari kan? Rasulullah itu mulai sakit dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal dunia. Ya, kepinginnya kita seperti itu, tidak lama-lama sakitnya kan gitu. Ya, kalau lama itu kan kalau tidak sabar bisa bunuh diri kan? Iya kan? Saking tidak tahannya ini sudah bertahun-tahun sakit, tidak bisa apa-apa. Kalau imannya tidak kuat, lebih baik mati saja kan seperti itu. Maka berat itu sakit itu lama. Maka Nabi Ayub itu luar biasa. Sakit selama bertahun-tahun tapi bisa sabar. Belum tentu kita itu bisa sabar sakit itu. Ya. Ya, Pak Heru ya. Pak Heru ini ujiannya ini luar biasa ini. Sudah 1 tahun lebih ya Pak Heru. Itu kan kalau ndak ada kesabaran, ndak ke masjid lagi kali Pak Heru ya. Ya ndak ke masjid. Jalan susah ya kan, ndak bisa sholat berdiri, ndak bisa naik motor sendiri coba. Kalau ndak ada kesabaran seperti itu, berarti sabarnya 3 ini komplit ya. Sabar menjalankan ketaatan. Sholat tetap ke masjid, jamaah. Ketaatan kan? Yang kedua, sabar ketika menerima musibah. Masih bersabar. Banyak orang terkena musibah itu kemudian malah tidak ibadah, ada juga. Ya kan? Sakit-sakitan akhirnya tidak beribadah. Nah, sabar yang berat, ya berarti sakit juga tidak berat. Sakit juga berat ya. Tapi Nabi Yusuf itu pernah mendapatkan 2 kesabaran ini. Kesabaran apa? Kesabaran ketika dapat musibah apa? Dilempar ke dalam sumur, ya kan? Kemudian dipenjara tanpa kesalahan. Nah, itu kan menderita. Tapi juga ada dia kesabaran yang lebih tinggi daripada itu, yaitu kesabaran ketika apa? Menolak ajakan siapa? Istri dari pembesar Mesir. Ya, apa kata istri pembesar Mesir? Hai talak. Ya, hai talak itu artinya apa? Hai talak itu bukan, hai talak itu artinya apa? Hai talak itu Yusuf ini silakan gitu loh. Bukan ayo Yusuf, enggak. Hai talak itu artinya apa? Ini loh saya sudah siap Yusuf, silakan gitu loh. Itu namanya hai talak. Ya, jadi sudah pasrah itu hai talak. Nah, laki-laki kalau sudah seperti itu gimana? Hilang akal sudah ya, hilang semua. Tapi Yusuf masih bisa bersabar. Nah, maka ini yang namanya sabar.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istainu, minta tolonglah alal akhirah, untuk mendapatkan lebih sabri dengan sabar. Alat ta'ah, yaitu sabar dalam ketaatan, wal bala, dan ketika ditimpa musibah. Jadi penolong kita untuk taat ya dua itu, sabar dan ya sabar. Makanya kan Rasulullah senantiasa berdoa apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni, ya Allah bantulah aku ala zikrika, untuk senantiasa zikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Allahumma inni ala zikrika wa husni ibadatik, dan apa? Supaya ibadahku baik. Ini Rasulullah itu berdoa. Kalau itu perkara yang ringan, Rasulullah tidak akan berdoa. Tapi ini sesuatu yang berat, maka Rasulullah pun mohon, minta pertolongan kepada Allah. Allahumma ini ala zikrika, ya, untuk senantiasa zikir kepada Allah. Berarti apa? Ketika kita bisa berzikir kepada Allah, itu pertolongan Allah. Ya, Zikir pagi, zikir sore. Ya, kita setiap pagi sore zikir enggak? Habis subuh, menjelang maghrib, ada zikir-zikir kan? Ya, kalau belum zikir berarti belum ditolong Allah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika. Zikir itu ringan, sepele, enggak perlu keringat, enggak perlu tenaga. Tapi berat atau ringan? Berat. Buktinya apa? Ya, buktinya tadi sore aja kita tidak zikir, ya kan? Tak zikir. Kenapa? Kita tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Rasulullah sendiri minta tolong, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Syukur itu ringan atau berat? Berat. Makanya kalau orang tidak minta tolong kepada Allah, tidak ada rasa syukur. Lawan syukur apa? Lawan syukur itu kufur ya, kufur. Ya, syukur itu derajat tinggi. Ya, kalau orang kena musibah itu biasanya apa? Syukur atau sabar? Umumnya sabar, itu tingkatan terendah. Orang kena musibah kok sabar, itu bagus, kan? Bagus. Tapi ada orang kena musibah kok syukur. Nah, orang kena musibah ridho, itu lebih bagus. Ya, ridho itu udah di atas sabar sudah. Sabar itu sebenarnya ini sakit, ndak bisa menerima. Tapi lisan itu menahan, tidak mengeluh, itu namanya sabar. Ya. Jadi orang sabar itu sebenarnya hatinya itu bergejolak ya, tapi ditahan. Mulut ndak ngomong. Nah, itu orang sabar. Pahit. Seperti orang minum jamu, pahit. Tapi tetap diminum gitu loh. Nah, itu sabar. Di atas sabar namanya ridho. Ya sudah, ini memang ketetapan Allah, seperti ini aku terima. Itu ridho. Sudah, memang rezeki saya saat itu ya sudah, seperti itu saya terima. Itu namanya ridho. Itu di atas sabar. Ya. Paling tinggi namanya syukur. Ya, syukur paling tinggi itu. Ada seorang ulama ditanya, bagaimana kalau kamu kena musibah? Sabar. Kalau diberi nikmat, syukur. Ya. Ahli hikmah mengatakan ya kalau begitu kamu itu seperti anjing gitu. Ya, anjing itu kalau diberi makan apa? Seneng ya, seneng, dia akan lari-lari jilat-jilat yang ngasih makan. Anjing seperti itu, perbuatan syukur. Tapi kalau anjing tidak dikasih makan apa? Ngamuk atau diem? Biasanya diem aja anjing itu. Ya, makanya itu. Nah, makanya kalau ada orang tidak dikasih, ketika dia tidak mendapatkan rezeki, ketika musibah dia sabar. Kemudian ketika mendapat nikmat dia syukur, ya tidak beda kamu dengan apa? Anjing kan begitu.
Nah, tapi ini saya sudah yang namanya sabar itu sudah sifat orang beriman, sudah lumayan bagus itu ya. Ya. Tapi ada tingkatan lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian jadi sabar itu sabar taat dan sabar ketika menerima musibah. Wassalah dan minta tolonglah kamu jadi dengan sholat. Khassa bizikri, di sini sholat itu disebut karena apa? Karena sholat itu senantiasa diulang-ulang. Ya, karena sholat itu diulang-ulang dan agungnya sholat. Maka dari ayat ini berarti apa? Kita itu punya penolong. Pertama apa? Sabar dan sholat. Sudah. Makanya Rasulullah itu kalau sedang capek-capeknya mikir urusan, itu apa? Panggil Bilal, ya Bilal arehna bisolah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Suruh Bilal doa azan. Ini Bilal, Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau capek malah apa? Sholat. Ya. Kalau kita ya, kalau capek ya baring-baring, pijet, rekreasi kan gitu. Ya boleh saja. Supaya setelah itu nanti apa? Semangat kita menjadi kembali lagi. Boleh. Karena apa? Yang namanya manusia itu kan ada rasa jenuh, ada rasa bosan kan? Ada rasa seperti itu. Maka kalau kita sedang beribadah kok jenuh, bosan, nah maka apa? Bisa diselingi dengan ibadah yang lain. Nah, maka variasi dalam ibadah itu juga salah satunya apa? Untuk mengusir bosan atau rasa jenuh. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ista'inu, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Allah akan memberi pertolongan kepada orang yang sabar. Jadi orang sabar itu tenang ya. Artinya apa? Allah menjanjikan dia akan menolong. Innallaha ma'as sabirin. Makanya pahala orang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Ya, kita sakit, sabar itu ada pahalanya. Artinya ada konsekuensinya, ada imbalannya. Yang karena imbalan itu nanti ditunda, akhirnya kadang-kadang kita ya tidak merasakan kan begitu. Sebagaimana sholat itu kan ada pahalanya kan. Jangankan sholat wajib. 2 rakaat fajar itu apa? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu baru yang sunnah. Apalagi sholat subuhnya. Ya kan? Hah? Lebih baik. Ya dunia dan seisinya. Dunia isinya, dunia apa isinya? Macam-macam kan? Ada emas, ada kebun, ada perak, ada apa lagi? Ada cewek gitu. Nah. Ya. Cuman kan tidak langsung dikasih itulah. Makanya itu namanya sesuatu yang gaib. Maka yang di sini kita iman atau tidak kan begitu. Ya. Iman atau tidak kan begitu. Bukan di akal ya, bukan di akal, tapi iman atau tidak. Ya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala tanpa hitungan pahalanya. Tanpa hitungan itu berapa? Ya tidak ada hitungannya. Kalau dilipatkan 100 sampai 700 itu ada hitungannya. Tapi bighairi hisab itu tidak ada hitungannya. Kalkulator tidak akan muat nih, tidak bisa. Dan itu pahala yang akan diberikan kepada orang yang sabar. Ya. Maka tapi untuk menerima pahala kemarin harus apa? Harus mati dulu kan? Tapi mati itu gimana? Mati itu kan pulang kemarin ya. Mati itu kan pulang. Senang atau enggak kalau pulang kemarin?
Ya, ya kalau kita tidak membuat masalah di rumah, pulang senang ya, senang. Kepengen pulang terus kan begitu. Makanya ketika Bilal bin Rabah mau meninggal dunia, istrinya nangis. Bilal bin Rabah nangis, wahai suamiku sakit sebentar lagi meninggal. Tapi apa kata Bilal? Wahai istriku, bukan begitu. Hari ini aku senang. Hari ini aku senang, kenapa? Sebentar lagi aku akan berjumpa dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Itu senang gitu kan. Ya. Kita pun nanti kalau meninggal dunia akan ketemu. Coba misalnya ada seorang suami sangat cinta dengan istrinya, ya kan? Istrinya meninggal dunia. Kira-kira ketemu dengan istrinya itu senang atau enggak? Pasti senang juga kan? Senang kan? Ya. Tapi jalannya apa? Lewat yang namanya mati kan begitu. Fatimah itu juga senang ketika diberitahu nanti yang akan mati setelahku adalah engkau, tuh senang. Kenapa? Nanti yang aku menyusul terlebih dahulu dari keluargaku adalah aku. Fatimah senang akan ketemu dengan Rasulullah. Artinya apa kan meninggal. Nah ini kalau kita mengetahui hakikat yang namanya mati dan hidup. Karena mati itu sebenarnya kan tidak ada. Mereka itu kan hidup, cuman di alam lain saja. Orang yang sudah dikubur itu kan hidup, ya kan? Cuman di alam barzah sama-sama hidup, sama-sama hidup. Sudah Isa kan? Ya itu aja. InsyaAllah besok kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Kita akhiri dengan doa kaum majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.